Akhirnya, jaksa penuntut umum membongkar pembunuhan di KM 50 di hadapan majelis hakim. Dua anggota polisi pun didakwa telah melakukan pembunuhan terhadap 6 anggota ex-Laskar FPI. Tribunnews.com. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana kasus dugaan tindakan pembunuhan di luar hukum alias Unlawful Killing atas terdakwa Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela yang menewaskan 6 orang ex-Laskar Front Pembela Islam. Adapun dalam persidangan yang digelar di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan pada Senin 18 Oktober 2021 ini beragendakan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dalam sidang tersebut, para terdakwa didakwa telah melakukan penganiayaan yang membuat kematian secara sendiri atau bersama-sama terhadap 6 orang anggota ex-Laskar FPI. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, kata jaksa dalam persidangan pada Senin 18 Oktober. Sementara diberitakan, kejadian ini bermula saat Habib Rizik Syihab tidak hadir dalam panggilan dari penyelidik Polda Metro Jaya atas kasus pelanggaran protokol kesehatan yang kini menjeratnya. Saat itu Polda Metro Jaya mendapati informasi kalau pendukung Habib Rizik akan menggelar aksi putihkan dan mengepung Polda Metro Jaya untuk melakukan tindakan anarkis pada 7 Desember 2020. Mengetahui informasi tersebut, terdakwa Fikri Ramadan bersama terdakwa M. Yusmin beserta terdakwa Ibda Elwira almarhum mendapati perintah untuk melakukan antisipasi dengan langkah-langkah tertutup. Tak hanya para terdakwa, terdapat saksi lain yang merupakan anggota kepolisian turut melakukan pengantisipasian ini. Para anggota kepolisian termasuk terdakwa melakukan pengantisipasian dengan menggunakan 3 unit mobil berbeda. Menggunakan 3 mobil yang telah dipersiapkan sebelumnya mengikuti 10 unit mobil rombongan Habib Rizik yang keluar dari perumahan Sentul Kabupaten Bogor ke arah pintu tol Sentul 2 Beber Jaksa. Namun saat di ruas jalan tol, mobil yang ditumpangi terdakwa Fikri disenggol dan diserempet oleh satu mobil milik anggota Laskar FPI. Saat itu aksi keributan tak terhindarkan. Akhirnya Bribka Faisal Kasbi yang merupakan pengemudi dalam mobil itu melakukan penembakan terarah dan terukur ke arah anggota Laskar FPI yang membuat 2 anggota FPI mengalami luka di bagian kiri dan pinggang kiri. Akan tetapi mobil tersebut masih terus melaju dan akhirnya aksi kejar-kejaran tak terhindarkan. Sesaat mobil yang ditumpangi terdakwa Fikri berada di samping mobil anggota Laskar FPI yang berpenumpang 6 orang. Mereka mendapatkan todongan senjata dari para anggota Laskar FPI. Akhirnya ketika terdakwa melesatkan tembakan yang akhirnya membuat 2 anggota Laskar FPI meninggal dunia. Tak berhenti di situ, kejar-kejaran masih terus berlangsung dan saat di KM 50 Cikampek, mobil yang dibawa oleh Laskar FPI menabrak pembatas jalan karena ban pecah dan kepolisian langsung melakukan penggeledahan. Namun saat ingin membawa 4 anggota Laskar FPI dengan menggunakan mobil berbeda ke Polda Metro Jaya, terjadi aksi saling rebut senjata di dalam mobil Xenia yang melibatkan 3 orang terdakwa dan 4 orang anggota Laskar FPI. Aksi saling rebut dapat dilakukan karena saat melakukan pengamanan, para terdakwa tidak memborgol tangan para anggota Laskar FPI. Akhirnya, aksi keributan terjadi dan terdakwa Ibda Elwira almarhum melakukan penembakan yang mengakibatkan 4 orang anggota Laskar FPI lainnya meninggal di dalam mobil. Bahwa akibat perbuatan melakukan penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan matinya Andi Oktiawan, Faiz Ahmad Syukur,
Lutfil Hakim, Ahmad Syufian, M. Reza, M. Suci Khadapi Putra, tutur jaksa. Atas hal itulah, jaksa menyatakan perbuatan Fikri Ramadan dan M. Yusmin merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Habib Rizik Syihab serukan acara 7 Desember. Doa untuk kehancuran pihak yang terlibat pembantaian KM50 yang menewaskan 6 laskar pengawalnya. Habib Rizik Syihab diketahui telah menyampaikan seruan terbaru mengenai aksi doa bersama untuk tujuan tertentu. Melansir Hops.id, Habib Rizik Syihab menyampaikan seruan agar pemuka agama dan umat berkumpul untuk menggelar doa bersama pada 7 Desember 2021. Acara itu ditujukan sebagai haul bagi 6 syuhada Laskar FPI yang dibunuh polisi pada 7 Desember tahun lalu. Habib Rizik Syihab dalam seruannya meminta pengelola masjid, musola sampai lembaga pendidikan Islam serta perkumpulan jemaah untuk berdoa bagi 6 Laskar FPI yang meninggal pada tanggal 7 Desember tahun lalu dalam tragedi KM50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Acara haul digelar setelah maghrib sampai isya dengan diisi dengan tahlil, yasin, zikir dan doa bagi para syuhada, tulis Habib Rizik. Di samping mendoakan 6 laskar, Habib Rizik Syihab juga menyerukan doa dan zikir untuk keselamatan negeri serta doa untuk kehancuran bagi semua pihak yang terlibat dalam pembantaian 6 laskar di KM50 Tol Jakarta Cikampek. Sebagai bentuk tindak lanjut dari seruan Habib Rizik Syihab, Dewan Tahfizi Nasional Persaudaraan Alumni 212 mengeluarkan instruksi kepada jajaran Dewan Daerah PA 212. Ia menginstruksikan jajaran PA 212 menggelar haul 6 laskar FPI yang dibunuh oleh aparat pada tahun lalu. Menginstruksikan kepada seluruh Dewan Tahfizi PA 212 di seluruh Indonesia, baik provinsi, kota ataupun kabupaten dan kecamatan, untuk melaksanakan kegiatan doa bersama untuk 6 syuhada di wilayah masing-masing. Jelas instruksi PA 212 yang ditandatangani oleh Ustadz Selamat Ma'arif dan Sekjen Ustadz Uus Solihuddin. Berikut ini isi seruan Habib Rizik Syihab terkait acara 7 Desember mendatang. Diserukan kepada segenap habaib dan ulama, serta pimpinan masjid dan musola, pesantren dan madrasah, majlis zikir dan ta'lim, ormas dan perkumpulan, serta pemukiman dan perumahan untuk menggelar haul 6 syuhada secara serentak di tempat masing-masing pada tanggal 7 Desember 2021 dari maghrib sampai isya, diisi dengan tahlil, yasin, zikir dan doa bagi para syuhada, serta doa untuk keselamatan negeri, sekaligus doa untuk kehancuran bagi semua pihak yang terlibat dalam pembantaian sadis dan biadab pada tragedi KM50.